Hai para Nick user dan kaum ibu kaum penyepong pantat Jepang. Nah, seperti di judul video kali ini, kita akan membahas anime-anime yang siap rilis di summer 2022. Dan jujur, musim ini menurut gua bakalan menjadi musim paling seru kayaknya ya di tahun 2022 ini. Masalahnya banyak sekali anime-anime baru yang gua tunggu-tunggu. Jujur, gua lebih excited nungguin anime baru dibandingkan dengan lanjutan season 2 atau season 3 anime gitu-gitulah. Karena anime baru kita bakalan dapat cerita dan karakter-karakter baru, coy. Nah, gak usah banyak bacot lagi. Free Fire, game paling burik. Ayo kita sambut summer 2022 dengan anime-anime mendidik. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai Wawaru. Isekai Meikyu de Harem wo. Kita awali dengan anime isekai yang menaikkan hasrat hewani kalian lah ya. Dan gue jamin bocil FFP yang biasanya nafsu sama game 8 bit bakalan terpukau dengan anime yang satu ini. Anime ini mengisahkan tentang karakter yang bernama Chiyokaga, seorang anak laki-laki SMA 17 tahun yang tiba-tiba pindah ke sebuah dunia lain saat bermain sebuah game online aneh gitu guys. Jadi Chiyokaga ini adalah anak yang ceritanya itu sering dibully dan disiksa di sekolah. Karena itulah dia ini benci dengan kehidupannya dan dia setuju untuk memasuki sebuah dunia baru yang dia pikir hanya sebuah dunia game. Ternyata tidak sesimpel itu. Ketika lu udah masuk ke dunia game ini, lu tidak bisa keluar lagi. Nah, disinilah Michio lebih memprioritaskan untuk bisa bertahan hidup di dunia baru ini. Yah, template anime isekai kalian bakalan tahu lah kayak mana. Pembuka yang cukup bagus. Anime ini akan rilis di 6 Juli 2022. Kinso no Vermeil. Di sebuah akademi sihir ada siswa yang bernama Alto Goldfield. Nah, dia ini pinter coy. Bahkan nilai pelajarannya ini sempurna. Tapi sayangnya dia ini terancam tidak naik kelas karena bukan nakal atau suka main ngep-ngep ya. Dia ini tidak bisa membuat sebuah kontrak dengan makhluk sihir. Karena itu dia ini terancam tidak naik kelas. Sampai dia ini menemukan sebuah buku sihir misterius. Dimana gara-gara buku itu dia ini bisa membuat sebuah kontrak dengan seorang wanita bertanduk. Oh tentu pasti ada alasan tersendiri kenapa wanita yang disummon dia semok banget deh. Pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak ada. BTW, kalau kalian tahu studio yang membuat anime ini adalah studio Hentong ya. Tapi anime ini nggak Hentong kok, santai-santai. Cuman mengarah ke sedikit ya ecchi lah ya. Di 5 Juli 2022. Futotante atau Futopi. Bagi kalian yang suka anime, mungkin terlihatnya biasa saja. Tapi buat para penggemar tokusatsu, apalagi Kamen Rider, yap, anime ini sangat ditunggu-tunggu coy. Simpelnya anime ini adalah adaptasi dari manga. Nah, manganya adalah lanjutan kisah cerita dari Kamen Rider Double. Makanya bagi para penggemar tokusatsu, anime ini menurut gua bakalan sangat spesial lah ya. Apalagi ditambah dengan adanya dua karakter baru. Yang satu udah gua cap jadi waifu gua. Yang satunya bodoh amat dah buat lu aja, ini orang gila ini ya. Di sebuah kota yang bernama Futo ada sebuah perangkat misterius yang berbentuk seperti USB flash disk gitulah. Flash disk itu biasanya kan kita pakai buat nyimpen bokep ya, maksudnya buat tugas sekolah. Nah, flash disk di sini itu disebut dengan gaya memori dan sering digunakan oleh para penjahat untuk menjadi monster yang disebut dengan dopans. Nah, karena musuhnya ini adalah monster, polisi ya ketar-ketir lah coy ya. Nah, karena itulah muncullah detektif Shotaro dan Phillips untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan dopans. Futotante ini akan rilis di 1 Agustus 2022. Ya, cukup lama ya coy. Cyberpunk Edge Runner. Salah satu anime yang diadaptasi dari sebuah game yang cukup ramai waktu itu. Tapi emang, ya walaupun emang gamenya ini broken ya, rusak. Tapi kalau dari segi cerita, bakalan cakep banget men. Anime ini terdiri dari 10 episode. Kalau diambil dari gamenya, akan berfokus kepada karakter yang bernama V. Yang dimana dia ini memiliki sebuah cita-cita ingin menjadi orang yang sangat kaya dengan temannya. Nah, pekerjaannya adalah menjadi babu para mafia-mafia di kota tersebut. Sampai kejadian dia ini gagal dalam misinya dan dibuang dan dirusak coy. Tapi akhirnya dia diselamatkan. Nah, ketika diselamatkan, organ robotnya ini diganti dengan chip dari orang lain atau organ-organ dari robot lain. Sehingga dia ini memiliki dua kepribadian gitu. Nah, tapi nggak tahu nih kalau cerita animenya bakalan kayak mana. Sepertinya bakalan beda. Tapi untung saja masih dengan anak jalanan yang mencoba bertahan hidup di kota masa depan yang terobsesi dengan teknologi dan modifikasi tubuh. Dan sama-sama menjadi seorang penjahat bayaran yang juga dikenal dengan Edge Runner. Anime ini belum dikonfirmasi bakalan rilis di tanggal berapa. Pokoknya bakalan ada di Netflix September 2022.
Tensei Kenja no Isekai Life. Balik lagi ke genre isekai, karena emang jujur musim ini banyak banget isekainya coy. Tapi ya gue pilih-pilih juga, sekiranya isekai-isekai yang bagus apa saja sih. Menceritakan sosok karakternya adalah Sano Yuji yang bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi perusahaan ini memperlakukan karyawannya cukup keras. Sampai pada suatu hari ketika dia ini pulang ke rumah, dia mendapatkan sebuah pesan, di mana pesan itu akan membawa Yuji ke sebuah game alternatif gitu. Tetapi tentunya ketika di dalam game, dia memiliki sebuah kemampuan dan kekuatan yang bisa dibilang cukup OP coy. Anime ini akan rilis di 4 Juli 2022. Sore Demo Ayumu wa Yosete Kuru. Penulis anime ini sama dengan penulis anime Karakai Juzo no Takagi-san, menceritakan tentang Tanaka Ayumu, seorang siswa sekolah menengah pertama yang diam-diam jatuh cinta dengan seniornya yang bernama Yaotome Urushi. Bocil lagi. Awalnya Tanaka bersumpah untuk menyatakan perasaannya kepada Yaotome setelah dia ini berhasil mengalahkannya dalam permainan shogi. Tetapi dia ini adalah seorang pemula dalam permainan tersebut dan Yaotome terlalu pro untuk dia hadapi. Nah, kira-kira itulah kisah dari mereka. Slice of life comedy romance. Ya, lu bisa bayangin lah ya, bedanya kalau Takagi hari-hari ceweknya yang ngejailin si cowok. Nah, anime ini akan rilis di 8 Juli 2022. Overlord season keempat. Next, selanjutnya ada anak emas Madhouse. Anjir. Gue nggak percaya beneran gitu loh. Ada anime dari Madhouse sampai season 4 ya. Season 2 embumbuan tuh studio, ini season 4 anjay. Di season 4 ini, Ainz akan mengalami banyak sekali permasalahan di kerajaannya, apalagi ditambah dengan sumber daya yang semakin sedikit. Nah, Pandora juga akan menjadi karakter yang bakalan banyak disorot sepertinya di season 4 ini. Anime ini akan rilis di 5 Juli 2022. Hataraku mau sama season kedua. Buat kalian yang mungkin udah lama nunggu anime ini, ada kabar baik dan juga ada kabar buruknya juga sih. Kabar baiknya, setelah sekian lama anime ini lanjut lagi tentunya. Tapi kabar buruknya, anime ini bener-bener jauh berbeda coy dengan season 1, apalagi visualnya. Atau istilah anak FF-nya itu grafik animenya lah ya. Kalau lu langsung nangkep, studio yang sekarang mengadaptasi season 2 ini adalah studio spesialis waifu gitu coy, dibandingkan dengan studio sebelumnya. Amat sangat disayangkan sebenarnya, tapi ya udahlah. 14 Juli 2022 adalah rilisnya anime ini. Semoga saja penantian kita 9 tahun yang lalu tidak mengecewakan ya. Kanojo Okarima season kedua. Gue mau bahas Chizuru yang teteknya kendur, tapi ya udahlah, kayaknya emang itu dari mangakanya sendiri yang sengaja bikin kayak gitu. Pengen dibully dia ya, masokis. Apalagi sekarang dia ini manas-manasin fans kalau si Chizuru ini pacarnya, bukan pacarnya para fans gitu. Aduh. Karena kepopuleran season satunya dan manganya emang masih lanjut, gua rasa masa depan anime ini sangat cerah. Karena itu gak heran kalau waktu 2 tahun season 2 nya ini langsung dirilis. Dan gua salut sih buat kalian yang masih ngikutin manganya. Aduh. Anime ini akan rilis di 2 Juli 2022. Yofukashi no Uta. Pengen jadi vampir? Kalau gue nggak sih. Gue pengen cewek vampirnya Ya mungkin karena itulah banyak orang-orang yang nunggu anime ini. Menceritakan tentang Kou Yamori, merupakan anak laki-laki berusia 14 tahun kelas 2 SMP dan lumayan pintar. Akan tetapi dia ini merasa bosan dengan kehidupannya sampai dia ini pergi keluar pada malam hari dan bertemu dengan Nazuka Nanakusa. Dia ini merupakan seorang vampir yang membuat kesepakatan dengan Kou Yamori untuk meminum darahnya. Karena Yamori adalah manusia yang ingin menjadi vampir, dia ini meminta Nanakusa untuk meminum darahnya, yang akan rilis di 8 Juli 2022. Mama Haha no Surego ka Motoka no Data. Ada seorang anak laki-laki dan perempuan pacaran gitulah ya intinya. Tapi labil mereka, akhirnya ya putus. Mereka berdua adalah Mizuto Irido dan Yume Ayai. Tetapi setelah mereka ini putus pacaran ya, tiba-tiba kedua orang tua mereka menikah lagi coy. Dan anak-anak dari pasangan pernikahan orang tua mereka adalah mantan kekasih. Wah, tentunya karena mereka ini pernah memiliki perasaan suka, ya, banyak sekali hal-hal terjadi yang sangat menggugah selera. Seperti sering melihat saudaranya dari kamar mandi lah, pulang pergi ke sekolah bersama-sama. Wah, enak banget sepertinya. Apalagi ceweknya itu kayak waifu gua, Sayu coy. Nah, anime yang Sayu akan menjadi adik lo ini akan rilis di 6 Juli 2022.
Youkoso Jetsuryoku season kedua. Nah, akhirnya anime ini ada season 2-nya. Dimana dulu ya, kalau kalian tahu, season 2 anime ini itu menjadi hoax terbesar coy di dunia anime. Youkoso Jetsuryoku adalah anime yang sudah menjadi meme, gua banget lah istilahnya. Nah, karena emang serunya anime ini adalah di karakter utamanya, diam-diam berak tapi jenius coy. Bahkan nganggep manusia seperti alat. Nah, dulu season 1 anime ini benar-benar mendapatkan banyak sekali kabar hoax. Season 2-nya adalah, season 3-nya adalah, sampai pada akhirnya season 2-nya benar-benar diumumkan dan dikonfirmasi langsung bakal ada season 3-nya. Nah, season 2 anime ini akan rilis di 4 Juli 2022. Nah, kira-kira itu saja sih anime Summer 2022 yang menurut gua paling gua tunggu guys. Menurut kalian mana nih anime-anime yang paling kalian tungguin? Kalau kalian memiliki pendapat sendiri, tulis saja di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.